Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Hari ini kita berada di Madrasah Jami Al Muhajirin. Kita bersyukur hari ini kita bertemu lagi di tempat yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita akan kehadiran kita di masjid ini. Ikhwatu fillah, hari ini mengkaji usulul iman. Mungkin yang baru datang, nah cina langsung ke usulul iman gitu ya. Nah biasanya nggak di sini, emang nggak di sini biasanya Pak. Jadi emang ada satu lain hal di lemah higar itu ya, belum dilanjut. Entah, memang belum saya konfirmasi juga itu ya kenapa sebabnya. Mungkin memang karena ada ya Allah alam ya, dari yang berseliweran gitu ya, gak nyaman lah gitu ya, keganggu sama motor lalu lalang berisik gitu ya gitu. Belum ada yang nyisikan gitu ya di sebelah gitu ya. Belum ada yang ngewarung, belum ada yang dengerin lagu. Jadi macam-macam lah gitulah, hanya alasan nanti masya Allah. Ya sudahlah, saya mah pada akhirnya ya di Lemaigar, bukan di masjidnya ya, di rumah nih ya. Ya kalau di rumah memang ya itulah rintangannya ya. Sebenarnya kan kalau di masjid juga di luar sana kan itu enak sebenarnya. Cuman kembali ya itu saya juga tidak begitu sering ya untuk kesana ya gitu. Walaupun sudah ada yang menanyakan kenapa nih gitu ya. Ya insya Allah nantilah di luar sana bisa dikondisikan lagi ya. Dikondisikan melihat waktu saya juga nih ya. Melihat waktu dan juga semoga ikhwatu fillah juga mensupport juga ya. Mensupport maksudnya ya senantiasa datang gitu maksudnya. Ini nama datang gitu ya. Yang di sini suka ada di Darul Hasanah ya. Semoga nanti Allah mudahkan ya. Nah seperti itu untuk ya pendahuluan ya, bahwa kita itu di sana ya, di Lemah Hagar itu mengkaji usulul iman ya, dan sudah sampai ke rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Jadi hampir beres sebenarnya namanya, nah kagok sebenarnya sejak saya kagok itu ya badai beres can dilajengkeun didinya gitunya. Ya memang ada hikmahnya juga gitu ya. Jangankan di sana ada yang emang saya juga luar biasa lah itu rintangannya kalau di sana kan suara-suara yang berisik gitu ya gitu. Di YouTube kan ngementar gitunya. Jangankan sekali cuman viewers biasa lah. Eta aya ustad oke gitu. Ustad kan karena kan saya di YouTube ya
gandeng cenah ieu mah ceramahna cenah aya nu motor kayak gitu. Ya, insyaallah aya motor aya nu nyisikan sayur gitunya, aya nu lagu lah gitu. Ustad eta nu ngomen teh gitu. Oh, insyaallah terus saya punten pisan teh. Kami memang ya ikhwatu fillah sebagai viewers juga keganggu juga tuh ya. Ya, jadi hikmahnya kalau di sini enak gitu kan memang sudah biasa gitu ya, sudah biasa di Muhajir ini gitu ya. Dan juga semoga konsisten ya. Ini kan emang sedikit lagi rukun iman yang kelima ya. Kalau di Muhajirin ini kan ada kajian khusus ya yang kemarin sudah sampai ke Yaumul Ba'ts ya gitu. Nah, sekarang gak apa-apa ini nambah ilmu ya. Jadi nanti dijadwal sajalah ya. Ada beberapa kajian yang di Lemah Hegar jadwal yang gak usah terburu-buru ingin cepat dibereskan gitu ya. Mau kitab tauhid, terus mau usul iman, apalagi itu tadi yang di sana tuh ya. Ada fikihnya juga ya, fikih. Terus juga ada pelajaran umumnya ya, yaitu pelajaran tentang tafsir gitu ya, gitu. Dan hadis. Nah, jadi ada berapa tuh? Lumayan ya. Ya bisa dikondisikan jangan terburu-buru ingin cepat beres gitu ya. Karena ya santai sajalah. Insyaallah ya. Yang intinya ya konsisten terus ya, dawam aja ya. Nah itu untuk sedikit pemberitahuan ya. Baik. Beriman kepada hari akhirat. Dikatakan yaitu meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur ya. Untuk kemudian terjadinya hari kiamat dan selanjutnya adalah kebangkitan ya. Dari kubur dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan ke surga atau ke neraka. Jadi simpel, kalau ini ada 4 ya. Apa aja? Dari kematian dan alam barzakh ya. Boleh. Terus hari kiamat. Yang kedua, 3 Yaumul Ba'ts ya. Kebangkitan. Terus dan dikumpulkan pada padang mahsyar, dan kelima adalah keputusan nanti di surga atau ke neraka gitu ya. Nah itu. Nah, iman kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun iman yang tidak sempurna keimanan seseorang tanpanya ya. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir. Allah Ta'ala berfirman, laisal birro antuallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir ya. Walakinnal birro man amana billah. Nah itu ya, wal yaumil akhir. Bukanlah menghadapkan wajahmu ya. Jadi kebaikan itu ini ya, bukanlah kebaikan itu ya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu ya. Tetapi yang dimaksud albir ya adalah walakinnal birra, yakni beriman kepada Allah ya dan hari akhir. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang iman.
Beliau menjawab, ya, ini diulang-ulang lagi ya sebenarnya hadis-hadis ini gitu ya yang menjelaskan rukun iman. Nah, jawabannya, kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan takdir baik maupun buruk ya gitu. Riwayat Muslim. Termasuk yang wajib diimani adalah muqaddimah datangnya hari akhir atau tanda-tandanya ya. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada tanda-tandanya itu terbagi ini. Ini kemarin yang itu ya bahasan tanda-tanda kiamat ya. Nah, ini bisa nih. Jadi kan sambil menambah ilmu juga yang kemarin kan ada nih. Nih ya. Tanda-tanda kecil itu banyak sekali. Kalau yang pertama nih, tanda-tanda kecil. Nantilah ini kita bahas ya. Dan sebagian sudah terjadi ya. Nah, di antara tanda-tanda kecil itu diutusnya Rasulullah, disia-siakannya amanah, dihiasnya masjid untuk menjadi kebanggaan, untuk takabur tapinya itu ya niatnya ya. Tapi kalau untuk niatnya supaya ini kan memang jamaahnya banyak dan kalau tidak dibangun ya sempit. Nah, itu silakan saja itu mah nggak apa-apa ya, direnovasi ya gitu. Terus, perlombaan para pengembala dalam mendirikan bangunan. Termasuk juga memerangi Yahudi. Jadi Yahudi teh musuh. Yakin musuh Yahudi, Pak? Yakin? Ya, memang yakin betul, harus yakin ya. Sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidu aduwwi wa aduwakum awliya atulkuna alaihi apa? Tulkuna ilahim bil mawaddah dan seterusnya ya katanya. Surat non Pak? Al-Mumtahanah ayat 1 ya gitu. Nah, itu. Harus yakin tuh ya bahwa Yahudi itu musuh Allah ya. Gitu. Dan harus diperangi. Akhirnya di deketan tuh Yahudi tanya di kecupan tuh ya, kecupan manis, masya Allah katanya. Ada di kecupan ada yang terbaru terus iya Pak terus ninggal video apa si Ustad gitu ya punten tuh. Ustad iya Pak Ustad ya. Ustad ya teh di panggung gitu di panggung. Nu hiji macakan apa kalau di pinggir kan apa namanya teh? Ya bukan nama macakan nu Yohanes gitulah, Yohanes. Nah, jadi macakan surat Maryam, tapi salah surat Maryam nak bukan yang itu sebenarnya gitu. Nah, itu. Makanya mah ya itu ya bisa dilihat tuh video nak gitu ya. Nah, itu. Terus ya si kitab Injil itu kata si Ustadz ini gitu ya miripnya gitu nah gitu mirip ya dengan surat Maryam ya mirip ya dengan surat Maryam tayat jadi maksudnya non mirip nah deh surat teh apakah sama tapi tak serupa kumaha gitu ya bisa cina kan nanti ada oh jangan berprasangka buruk dulu gitu ya ini maksudnya mungkin sama tapi tidak serupa gitu. Kumaha ya mirip maksudnya kan si bias gitunya cenah si bias. Jadi dari kata mirip ya ternyata ge ya kalau yakin Yahudi musuh tong di deketan tuh kayak gitu ya simpel nama gitu. Ya masih Ustaz ya emang itu di Universitas Muhammadiyah Riau gitu ya kejadiannya gitu ya. Nggak tahu saya apakah itu kejadian masa lalu gitu ya
Itu ada video aslinya 40 menitan gitu. Kalau tidak ngantuk semuanya. Ya, Pak. Kalau nggak ngantuk silahkan sok dengerin, Pak. Kalau nggak ngantuk ya itu. Enggak ya gitu. Kalau dia tujuannya si Ustadz ini gitu ya, ingin menjelaskan kebenaran Islam, tah Isa itu sebagai hamba Allah dan Nabi, ya. Jelaskan kenapa Isa itu sebagai hamba Allah. Nah gitu. Cuma nggak tahu nanti bilangnya mirip ya gitu. Yohanes ayat surah gitu ya. Yohanes di Injil maksudnya dengan surat Maryam. Kayak Yohanes di Injil kan dikatakan Allah itu punya anak, waliyazubillah. Diserualkan jeung Maryam. Kumaha teh, Pak? Jadi ya jadi rancu, bukan nama jadi rancu gitu. Ya, saya yang dulu emang suka ikut atau denger lah kajian saat itu gitu ya. Sekarang udah nggak ada ngeri gitu kalau ngelihat subhat ya, akidahana gitu ya. Ini bukan furu lagi lah gitu. Karena soal akidah itu apa, Pak? Soal akidah itu iman atau kafir sebenarnya nama itu ya. Tapi ya Allah alam, mudah-mudahan beliau diberi petunjuk gitu ya lah. Ya, beliau diberi petunjuk, pengikutnya juga diberi petunjuk ya gitu. Kalau nasihati dikritik gitu ya, bersyukurlah kalau dikritiknya gitu. Saya beberapa kali dikritik gitu ya, ada beberapa ya dikritik. Di dalam hati itu mengucapkan alhamdulillahnya meski kena dikritik. Berarti ya tetap bahwa pada langkahnya senantiasa kita memperbaiki diri, saling menasihati. Karena nasihat itu tanda apa, Pak? Tanda cinta. Ternyata nasihat itu tanda cinta. Kan kadang kalau kita sebagai pengikut si seorang ustadz itu ya, nah itu kadang gimana, so, Pak? Menempati kalau sudah fanatik ke ustadz, so, apakah ngebela ustadz atau ngebela kebenaran? Nah, ngebela kebenaran, ya, cing, perlihatkan. Kalau membela kebenaran, nah, gitu. Ya, harus senantiasa jangan sampai yang hak gitu ya atau kebenaran itu dicampur dengan yang batil ya gitu. Nah gitulah simpelnya. Can beres itu can ke pembahasan ayeuna gitu. Bahas itu panjang, Pak. Apalagi tanda-tanda kiamat teh. Tadi memerangi Yahudi dan membunuh mereka. Semakin pendeknya waktu ya jelas, semakin pendeknya waktu sekarang udah jelas sekali ya. Kurangnya amal ya. Ini ya kurang, kita selalu kurang dalam beramal ya, Pak. Gitu. Lu di dia oh saya sudah merasa lebih beramal. Tentunya ya alhamdulillah munculnya berbagai fitnah. Nah itu ujian-ujian ya. Banyaknya pembunuhan dan tersebarannya zina serta maksiat ya. Allah Ta'ala firman, panjang nih. Ini tambahan ilmu ya. Jadi firman Allah nih di surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan itu telah terbelah, gitu ya. Nah, itu tanda-tanda yang kecil, nantilah ada bahasan yang lain ya. Kemudian tanda-tanda yang besar, yaitu yang terjadi menjelang saat-saat terjadinya kiamat. Mengingatkan mulai terjadinya, dan ini ada 10 tanda ya. Dan belum satu pun yang muncul. Yakni apa saja, Pak? Al-Mahdi, ya, Imam Mahdi. Ad-Dajjal ya. Kemudian turunnya Isa.
alaihissalam. Ya, buat apa turunnya Isa? Ya, ini untuk hakim yang adil. Kalau dia akan menghancurkan salib, ya, membunuh Dajjal dan babi, gitu ya. Tuh ya. Menghentikan jizyah pajak, tuh ya, dihentikan dan menghukumi dengan syariat Islam, ya. Kemudian nanti ada munculnya Ya'juj Ma'juj yang didoakan oleh Isa dengan kehancuran. Maka nanti Ya'juj Ma'juj ini berhenti dan mati, ya, itu. Terjadinya gerhana, ya, gerhana yang satu di timur, tuh ya, yang satu lagi di barat, tuh. Satu lagi di Jazirah Arab. Oh, 3 gerhana sekaligus, Pak. Masya Allah, ya. Terus asap nih, asap atau ad-dukhan, ya. Yakni keluarnya asap besar dari langit yang menyelimuti manusia dan menutupi pandangan mereka. Diangkatnya Al-Quran dari bumi ke langit. Terbitnya matahari dari arah barat, ya. Munculnya binatang aneh, ya. Dan berkobarnya api besar dari Aden yang menggiring manusia ke bumi Syam sebagai tanda besar yang paling terakhir. Nah, ini panjang nih hadisnya dari Imam Muslim, nantilah bisa dibaca, ya. Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Oh, ini agak panjang nih. Suatu ketika Nabi datang dan kami sedang muzakarah. Ya, muzakarah maksudnya saling mengingatkan akan ilmu, ya. Beliau bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Mereka berkata atau beliau berkata, "Sesungguhnya kiamat itu tidak datang sebelum datangnya 10 tanda." Kemudian beliau menyebut, ya, asap, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, terus 3 gerhana, ya, di tadi yang sudah disebutkan, terus juga keluarnya api dari Yaman, ya. Nah, itu 10 itu, ya, riwayat Muslim, ya. Terus kalau lagi seberapa ya? Sedikit lagi ya, Pak. Ini ada penjelasan tentang Al-Mahdi, ya. Tapi nantilah dijelaskan, ya. Ini luar biasa nih penjelasannya nih, Pak. Yang jelas, nah, apa itu hari akhir? Di antaranya ada nama As-Sa'ah, ya. Hari kiamat adalah hari keluarannya manusia dari kuburnya dengan perintah Allah mereka untuk dihisap, ya. Maka orang-orang yang baik akan mendapatkan kenikmatan, sedangkan mereka yang jahat akan diazab, ya. Nah, itu. Uh, Ta'arujul malaikatu apa itu teh? Surah Al-Ma'arij, Pak. Surah Al-Ma'arij ayat 43 ini, soalnya ini Arabnya nggak kebaca di sini, ya. Saya nggak lupa, Pak. Oh. Yauma yakhrujuna minal ajdasi siraa ka'annahum ila nusubi yufidun khasyatan tarhaquhum dillah dari kal yaumul ladzi kanu yu'adun, ya. Itu mah 44, Pak.
44 ya. Oh ya, Maya Rujun itu 43, 43, 44 ya, ada dua ayat ya, dua ayat. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka, ya. Karena ya berhala-berhala itu tidak bisa menyelamatkan nantinya juga, ya. Di hari kiamat itu nggak bisa berhala kan, itu ya. Sudah Allah didoakan, ya tidak akan bisa, ya. Sekutunya itu menyelamatkan di hari akhirat, ya. Nah itu tentang keimanan kepada hari akhir. Barakallahu fikum.